Anggota Komisi C DPRD Kota Malang melakukan inspeksi mendadak atau sidak proyek jembatan Gedung Kandang pasca ambrolnya pelengsengan penahan Sungai Amprong. Anggota Dewan menyebut bahwa konstruksi penahan sungai sudah sesuai dan ambrolnya penahan karena tergerus banjir. Inspeksi mendadak dilakukan oleh 5 anggota Komisi C DPRD Kota Malang. Mereka yang didampingi Kepala Dinas PUPR melihat secara langsung pelengsengan atau dinding penahan Sungai Amprong di sisi timur proyek jembatan Gedung Kandang Kota Malang yang ambrol pada Minggu malam. Usai sidak, Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Fathol Arifin menyebutkan bahwa dinding penahan sungai yang ambrol akan diganti dengan beton dengan waktu penyelesaian pengerasan ditargetkan selesai dalam 1 pekan. Fathol juga menyebutkan bahwa berdasarkan hasil paparan, konstruksi bangunan sudah sesuai. Namun, ambrolnya dinding penahan sungai diduga akibat tergerus banjir saat terjadi hujan deras beberapa hari terakhir. Dinding penahan sungai sepanjang 25 meter dengan tinggi 6 meter ini ambrol pada Minggu malam. Ambrolnya dinding penahan sungai bagian barat ini cukup mengejutkan karena bangunan pelengsengan tersebut baru selesai dibangun pada hari Sabtu dan Minggunya ambrol. Ternyata ambrol ini tidak cuma yang digarap sekarang ini, yang sebelahnya yang ini yang sebelah timurnya itu ternyata memang langganan tahunan di sini ambrol itu. Terlepas apapun dari pihak pelaksana atas pengarahan dari Kepala DPR akan secepatnya merubah pola yang sekarang pakai sistem yang begini ini nanti akan diganti dengan dinding beton. Dan kekuatan insya Allah sudah sekian kali lipat dari yang ada kemarin itu. Termasuk ini nanti akan terus pengurukan padatkan sehingga tidak akan sampai ada air yang kembali meresap di sini masuk sini. Dan ini nanti akan jadi jalan yang akan di aspal hot mix nanti untuk jalur balik yang dari Gedung Kandang mau ke Moharto. Dan kemudian kami berharap pengerjaan beton nanti sekaligus diiringi dengan apa istilah teknis itu, percepatan pengerasan terhadap pemasangan dinding beton yang ada besok itu. Sehingga kalau biasanya membangun fisik begini ini pengerasan sampai 28 hari, ini diupayakan mungkin cuma seminggu sudah pengerasan itu sudah selesai, sehingga kemudian kekuatan dinding bisa lebih maksimal nanti. Simon Alfredo melaporkan. Keputusan Menteri Pendidikan untuk memberlakukan sekolah offline atau sekolah tatap muka yang rencananya diberlakukan mulai bulan Januari 2021 disambut baik oleh seluruh Pemda di seluruh Indonesia. Pemkot Malang memastikan bahwa Kota Malang sudah siap dalam memberlakukan sekolah tatap muka. Hal ini disampaikan oleh Wakil Wali Kota Malang Sofyan Edi Jarwoko. Ia mengatakan bahwa rencana pemberlakuan sekolah tatap muka pada bulan Januari 2021 mendatang, Kota Malang sudah siap. Ia menambahkan bahwa Kota Malang sudah melakukan persiapan jauh-jauh hari. Namun untuk menerapkan sekolah tatap muka, harus ada ketentuan dari semua pihak. Terkait teknis, Wakil Wali Kota Malang menjelaskan ada berbagai persiapan teknis yang dilakukan. Di antaranya misalnya jam istirahat, pembagian jumlah siswa di masing-masing kelas, interaksi antar siswa juga harus dibatasi. Hal ini dilakukan agar dapat memutus penyebaran COVID-19. Awal juga sudah pernah menyampaikan bahwa persiapan itu sudah dipersiapkan jauh-jauh hari. Tapi memang ketentuan untuk bisa memulai itu kan harus ada persetujuan wali murid, gugus tugas, dan mengikuti ketentuan yang ada di atasnya. Itu prinsipnya, ya. Makanya kalau ditanya masalah kesiapan, ya tentu sangat siap karena memang sudah kita siapkan jauh-jauh hari. Kalau sudah berbicara teknis macam-macam, ya, ada sekolah itu sudah tidak ada jam istirahat. Dia belajar langsung pulang. Kemudian kalau satu kelas biasanya 30 anak harus dijadikan 2 gelombang. Kemudian interaksi daripada anak-anak sangat dibatasi dan mereka diharapkan orang tuanya bisa mengatur bagaimana tata pola pulang perginya anak-anak itu.
agar tidak ada kesempatan waktu untuk berinteraksi dengan bebas seperti layaknya waktu normal. Sedangkan juru bicara Satgas COVID-19 Kota Malang Husnul Mu'arif mengatakan, dalam pembelakuan sekolah tatap muka ada 3 prinsip yang harus ditaati, yakni surat izin dari wali murid, izin dari komite, dan rekomendasi dari pemerintah daerah yakni Satgas COVID-19. Setelah 3 prinsip ini sudah siap, maka Satgas akan melihat kesiapan sarana dan prasarana sekolah yang akan memberlakukan sekolah tatap muka. Dan sekolah yang sudah siap dalam pelaksanaan juga ada pembatasan dan tetap menjaga faktor yang menjadi penyebaran COVID-19. Terkait sudah dilakukan simulasi sekolah tatap muka oleh beberapa sekolah di Kota Malang, diharapkan dalam pelaksanaan sekolah tatap muka nanti dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah disimulasikan. Prinsipnya 3. 1 adalah surat izin dari orang tua. 2 adalah izin dari komite. 3 adalah rekomendasi dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah satuan tugas. Kalau ini ada, maka tentu nanti satuan tugas akan melihat kesiapan sarana dan prasarana di sekolah masing-masing yang akan menerapkan tatap muka. Tentunya juga tidak harus langsung sekaligus tatap mukanya, pasti akan bertahap, karena tetap harus menjaga faktor-faktor yang potensi untuk penyebaran COVID-19. Kalau simulasi persis seperti protokol kesehatan, mudah-mudahan di simulasi itu nanti sama pada saat nanti tatap muka. Tentu nanti akan kita tetap pantau, karena di masing-masing sekolah itu sudah diharuskan ada tim atau satgas COVID. Banyak ya, ada 14 adalah jumlah. Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional ke-75, Persatuan Guru Republik Indonesia Kota Batu menggelar upacara dengan menerapkan protokol kesehatan. Upacara ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu, Dewan Tirumpoko. Bertempat di halaman Balai Kota Amongtani, Kota Batu, ratusan guru mulai dari guru sekolah dasar hingga sekolah menengah atas mengikuti upacara Hari Guru Nasional ke-75. Upacara Hari Guru Nasional dipimpin langsung oleh Wali Kota Batu dan dihadiri Wakil Wali Kota beserta Forum Pimpinan Daerah Kota Batu dan sejumlah OPD serta para guru sekota Batu. Wali Kota Batu dalam membacakan amanat Menteri Pendidikan mengatakan, peringatan Hari Guru Nasional tahun 2020 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini kita memperingati Hari Guru Nasional dalam situasi pandemi COVID-19. Sistem pendidikan di mana saja di seluruh dunia terkena dampak langsung. Sekolah-sekolah pun sementara harus ditutup, populasi siswa global harus belajar dari rumah. Hampir satu generasi di dunia terganggu pendidikannya. Akibat pandemi pula, jutaan pendidik dituntut untuk bisa melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah. Hal ini dilakukan agar bisa menjaga diri dari potensi terkena virus, sekaligus memutus rantai penularannya. Sebagai manusia biasa, situasi sulit ini kadangkala membuat kita merasa tidak nyaman dan tidak berdaya. Ada pilihan untuk menyerah, ada opsi untuk mengeluh, namun kita memilih terus bangkit dan berjuang. Wali Kota berharap seluruh insan pendidikan menjadikan situasi pandemi ini sebagai laboratorium bersama untuk menempa mental, pantang menyerah, dan mengembangkan budaya inovasi. Selain itu juga mengajak semua pihak melanjutkan kolaborasi yang telah terbentuk. Pandemi telah memberikan momentum dan pelajaran berharga untuk mengakselerasi penataan ulang sistem pendidikan untuk melakukan lompatan dalam menghasilkan sumber daya manusia unggul untuk Indonesia maju. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Hari Guru ke-75. Semoga guru tetap punya semangat dalam situasi kondisi pandemi 19 ini. Yang jelas memang guru itu bukanlah orang yang paling hebat. Tetapi orang-orang yang hebat itu karena jasa seorang guru. Itu yang harus kita ingat. Dan tadi membaca pidato dari Pak Menteri, Mas Menteri, itu sangat luar biasa mengapresiasi, menghargai dan menyemangati. Mudah-mudahan segala sesuatu aktivitas bahkan pengorbanan yang dilakukan oleh guru ini insya Allah tidak akan sia-sia. Tetap semangat untuk bisa menjadikan generasi-generasi penerus orang-orang yang hebat. Ya, kita mempersiapkan
untuk Januari bisa bisa dibuka sekolah dengan catatan bahwa zona kita sudah kuning atau hijau, paling sedikit kuning. Mudah-mudahan bisa hijau. Itu yang pertama. Itu baru zonasi zonasi tersebut kemudian sekolah baru buka. Tetapi juga tidak lupa bahwa kesiapan sekolah, fasilitas sekolah, kesiapan kepala sekolah, kesiapan guru-guru yang harus bisa nanti bagaimana melakukan aktivitas tidak sesuai dengan hal-hal yang normal, tetapi sesuai dengan protokol COVID-19 dan persetujuan orang tua atau komite yang harus dilakukan. Nah, setelah itu semua terakomodir, baru bisa dibuka sekolah dengan catatan orang tua murid juga saya minta untuk mengontrol anak-anaknya di sekolah. Jadi saya tadi sudah bilang ke Bu Eni bahwa bukan hanya guru yang bertanggung jawab, nanti komite sekolah mengatur orang tua untuk bisa membantu gurunya supaya anak-anaknya tetap pada protokol kesehatan. Yanto Yancung melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Meningkatnya jumlah warga terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang menjadi perhatian bersama. Upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 terus dilakukan. Salah satunya dengan penyemprotan disinfektan sekaligus sosialisasi protokol kesehatan berlangsung di Kecamatan Tumpang. Bertambahnya jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Malang harus menjadi perhatian bersama. Jumlah terkonfirmasi positif COVID-19 per Selasa 24 November 2020 dari peta sebaran COVID-19 Dinas Kominfo Kabupaten Malang sebanyak 1.152 orang, sembuh 1.009 orang, dan meninggal 71 orang. Data sebaran COVID-19 di Kabupaten Malang untuk Kecamatan Tumpang mengalami penambahan jumlah terkonfirmasi positif sebanyak 23 orang, sembuh 16 orang, dan meninggal 5 orang. Jumlah ini bisa bertambah apabila warga masyarakat tidak mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Memutus rantai penyebaran COVID-19, pemerintah Kabupaten Malang kembali melakukan penyemprotan disinfektan di Kecamatan Tumpang dengan menggunakan beberapa armada milik pemadam kebakaran, BPBD, PMI, DLH, dan Satpol PP. Penyemprotan ini dilakukan karena di wilayah Tumpang ini ada tambahan terkonfirmasi positif COVID-19 dan warganya melakukan isolasi mandiri di rumah dan perawatan. Menurut Koordinator Lapangan Penyemprotan menjelaskan, upaya untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 harus didukung masyarakat luas, salah satunya dengan mematuhi protokol kesehatan yang selalu disosialisasikan kepada masyarakat luas. Di lokasi penyemprotan tidak hanya dilaksanakan di 4 lokasi, yaitu Desa Bokor, Desa Slamet, Malang Suko, dan Desa Jeruk. Penyemprotan ini tidak hanya di jalan utama, tetapi masuk ke gang-gang sempit rumah warga. Kegiatan hari ini adalah kegiatan tetap dilanjutkan, yaitu penyemprotan disinfektan, sekaligus memberikan informasi dan penyuluhan. Ada beberapa desa di wilayah Kecamatan Tumpang. Tujuannya tetap kita memberikan informasi dan penyuluhan tentang bahaya virus COVID-19 ini. Ada kenaikan Pak? Ada penambahan di sini Pak? Ada beberapa kasus, jadi di Desa Jeruk sendiri ada tambahan kasus dan di Desa Tumpang. Ya, karena mungkin pergeseran dari Kecamatan Pakis yang sekarang cukup signifikan katanya. Himbauan kepada masyarakat tetap melaksanakan 3M itu Pak ya, jadi tetap mencuci tangan, selanjutnya menjaga kebersihan dan menghindari kerumunan. Iwan Dikmawan melaporkan. Akibat terganggunya fungsi jalan sehingga lebar jalan menyempit berdampak pada terjadinya penumpukan dan antrian panjang kendaraan. Diduga pengamanan jaringan kabel dengan memotong dahan pohon memakan hampir setengah lebar jalan. Beginilah pemandangan di Jalan Raya Balearjosari sekitar pukul 11 siang. Antrian dan kepadatan kendaraan menuju arah Surabaya terjadi tidak seperti pada hari biasa.
Kepadatan jalan ini diduga akibat lebar jalan menyempit pada saat berlangsungnya kegiatan pengamanan jaringan kabel dengan memotong dahan pohon. Pemotongan dengan menggunakan kendaraan snorkelip ini memakan hampir setengah lebar jalan, sehingga sisanya setengah lebar jalan yang bisa dipergunakan. Padahal kendaraan yang melintas tidak pernah sepi karena merupakan salah satu jalan utama penghubung Malang-Surabaya. Menurut salah seorang pengendara berharap, kegiatan apapun yang dilakukan di jalan hendaknya diupayakan agar bisa diminimalisir mengganggu arus lalu lintas, terlebih di jalan utama yang padat aktivitas kendaraan. Di lokasi terlihat kepadatan kendaraan dari arah Malang menuju luar kota terlihat sangat padat, baik di lajur bawah maupun di jalan layang. Banyak pihak berharap pemotongan dahan atau pohon dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi kendaraan yang melintas, sehingga pemotongan tidak menimbulkan kemacetan dan antrian panjang kendaraan. Barusan agak ramai karena ada pemotongan kayu di Jalan Raya Baliarjo sana. Ya. Padatan mulai dari sana, tadi mulai dari Panji Suroso. Padatan mulai dari Panji Suroso. Ya. Kemudian yang jalan tengah juga mulai masuk ke jalan layang juga padat Pak ya? Mulai padat ya. Berarti Pak harapan sebagai pengguna jalan gimana Pak pengendara Pak? Ya untuk pengendara ya memang harus kita jalan lancar lah gitu. Biar nggak terlalu maksudnya itu kalau kita mau jalan nggak terlalu gitu. Kalau keramaian kan gitu pasti. Jadi underpass gitu kan langsung biasanya gitu. Kok sampai ada kemacetan gitu, ada apa? Karena ada pemotongan kayu. Berarti gitu. pemotongannya harus lebih dianukan lagi Pak ya? Dianukan lagi, betul. Tata lagi Pak ya? Ya siap. Ya betul. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pengadilan Tinggi Agama Surabaya menggelar bimbingan teknis, manajemen peradilan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau SAKIP. Tujuan bimbingan teknis ini untuk program peningkatan kualitas sumber daya manusia pimpinan peradilan agama se-Jawa Timur dalam mengelola program pelayanan kepada masyarakat. Bertempat di salah satu hall hotel di Kota Batu, Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur menggelar bimbingan teknis terhadap pimpinan peradilan agama se-Jawa Timur. Hadir dalam kegiatan BIMTEK ini antara lain Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Ketua, Panitera, Sekretaris, dan Kasubag PTIP Pengadilan Agama se-Jawa Timur. Narasumber dalam kegiatan BIMTEK tersebut yakni Auditor Bawas MA, Tim Renok MA, Konsultan APM Badilak MA, dan Tim PTA Surabaya. Materi yang diberikan adalah manajemen resiko, manajemen pengawasan, kebijakan pengawasan PTA Surabaya, wawasan umum SAKIP, dan workshop SAKIP. Selain bimbingan teknis, dalam kegiatan ini juga dilakukan pemberian awards 2020 oleh Peradilan Tinggi Agama Surabaya. Adapun penghargaan tersebut diberikan kepada pengadilan agama di Jawa Timur yang memiliki kinerja terbaik dalam berbagai bidang. Di samping itu diberikan apresiasi kepada hakim tinggi yang memiliki kinerja penyelesaian perkara yang paling tinggi. Penghargaan lain juga diberikan terhadap hakim dan aparatur peradilan agama yang memiliki prestasi dan kinerja yang baik. Adapun jenis penghargaan PTA Surabaya Awards ini terdiri dari bidang kepaniteraan dan bidang kesekretariatan. Sementara dalam bidang kepaniteraan meliputi presentasi penyelesaian perkara melalui aplikasi SIPP, presentasi upload putusan dan perkara melalui e-court atau peradilan elektronik. Sedangkan di bidang kesekretariatan terdiri yang pertama adalah indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari DIPA 01 dan DIPA 04. Yang kedua adalah memiliki kinerja limarin atau ringkas, rapi, resik, rawat, rajin, dan indah. Dan yang ketiga adalah sarana dekorum ruang sidang yang terbaik. Pemberian award Peradilan Tinggi Agama Surabaya ini rencananya dilakukan secara rutin setiap tahun dan sebagai bentuk komitmen pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya terhadap kinerja dan prestasi pengadilan agama di Jawa Timur. Diketahui jumlah pengadilan agama di Jawa Timur ini ada 37 satker, mulai yang kelas 1A, kelas 1B maupun kelas 2. Pada malam hari ini Pengadilan Tinggi Agama Surabaya melaksanakan 2 kegiatan. Bimbingan teknis masalah manajemen peradilan dan yang kedua adalah SAKIP, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 2 kegiatan ini kami laksanakan untuk meningkatkan
kinerja kami, aparat peradilan agama se-Jawa Timur, di mana pesertanya dari Hakim Tinggi, ya, kemudian seluruh pimpinan, ketua dan wakil pengadilan agama se-Jawa Timur, panitera, sekretaris, dan salah satu daripada kasubagnya. Total pesertanya 2 kegiatan ini 185. Harapan kami tidak lain. Kami melaksanakan ini sekali lagi untuk meningkatkan kinerja kami, kinerja aparat peradilan agama dalam hal meningkatkan pelayanan terhadap pencari keadilan. Kami berusaha setiap saat terus meningkatkan di samping mewujudkan menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan. Kami juga terus meningkatkan masalah pelayanan kami terhadap pencari keadilan tersebut. Yanto Yancung melaporkan.